Doa Nabi Yunus menyibak tiga kegelapan. Nabi Yunus alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi yang diberikan mukjizat istimewa oleh Allah Ta'ala atas keagungannya. Salah satunya adalah kisah Nabi Yunus ditelan ikan paus lengkap sebagai pembelajaran kehidupan yang akan kita jalani. Pada suatu ketika di hadapan umat, Rasulullah memuji Nabi Yunus alaihi salam, tidak layak seseorang mengatakan, "Saya, Nabi Muhammad lebih baik daripada Yunus bin Matta." Muttafaq alaih. Apa keistimewaan Nabi Yunus sehingga disebut-sebut mulia oleh Nabi Muhammad? Marilah kita telusuri. Surah Yunus adalah surah ke-10 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 109 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah kecuali ayat 40, 94, 95, yang diturunkan pada Madinah. Dalam penggolongan surah, surah Yunus termasuk kategori surah Al-Mi'un, yaitu surah-surah Al-Quran yang ayatnya berjumlah seratusan karena surah ini terdiri dari 109 ayat. Namun ada juga yang berpendapat surah ini termasuk golongan surah As-Sabut Tiwal atau 7 surah yang panjang. Dalam Mushaf Utsmani, surah ini merupakan surah ke-51 yang diturunkan setelah surah Al-Isra, surah ke-17 dalam Al-Quran dan sebelum surah Hud, surah ke-11. Seluruh isi surah ini masuk ke dalam juz 11 dan diletakkan setelah surah At-Taubah dan sebelum surah Hud. Surah ini terdiri atas 11 ruku. Sedangkan topik utama yang dibahas dalam surah ini meliputi masalah akidah, iman kepada Allah, kitab-kitab dan Rasul-Nya, serta hari kebangkitan dan pembalasan. Surah Yunus diawali dengan ayat mutasyabihat Alif Lam Ra dan diakhiri dengan ayat yang membahas perlunya mengikuti aturan Allah dan bersabar baik dalam ketaatan maupun musibah. Surah ini dinamakan Yunus merupakan sebuah simbolikal dan bukan berarti surah ini berisi kisah Nabi Yunus alaihi salam. Bahkan, kisah terpanjang dalam surah ini adalah kisah Musa dan Bani Israel dengan Fir'aun yaitu pada ayat 75 hingga 93. Hanya ayat ke-98 dari surah inilah yang menyebut kata Yunus. Ada pendapat dari ahli hikmah bahwa ayat 98 merupakan bagian terpenting dari surah ini. Inilah ayat yang bila diwiridkan mampu menghilangkan azab bencana dengan kebahagiaan. Falaula ka'anat qaryatun amanat, fanafa'aha imanuha ila qauma yunusa lamma amanu. Kasyafna ayum azaba al-hizi fi al-hayati al-dunya wa matanahum ilahinin. Surat Yunus ayat 98, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus alaihi salam dipanggil juga dalam banyak bahasa. Misalnya Zunnun dan Yunaan Arab, Jonah Inggris, Yonah Ibrani, Ionas, Latin. Dia hidup sekitar 820 sampai 750 sebelum Masehi dan Yunus adalah salah seorang nabi dalam agama Samawi Islam, Yahudi, Kristen, yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Yunus dan dalam Alkitab dalam kitab Yunus. Ia ditugaskan berdakwah kepada orang Assyria di Ninawa di kawasan Irak. Namanya disebutkan sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran dan wafat di Ninawa. Dari segi keturunan, dia mendapatkan panggilan Yunus bin Matta dari keturunan Benyamin bin Yakub. Yunus bin Matta diutus oleh Allah untuk menghadapi penduduk Ninawa, suatu kaum yang keras kepala, penyembah berhala, dan suka melakukan kejahatan. Secara berulang kali Yunus memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau berubah, apalagi karena Yunus bukan dari kaum mereka.
Hanya ada dua orang yang bersedia menjadi pengikutnya, yaitu Rubil dan Tanuh. Rubil adalah seorang yang alim bijaksana, sedang Tanuh adalah seorang yang tenang dan sederhana. Ajaran-ajaran Nabi Yunus itu bagi para penduduk Ninawa merupakan hal yang baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Karenanya mereka tidak dapat menerimanya untuk menggantikan ajaran dan kepercayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka turun-temurun. Apalagi pembawa agama itu adalah seorang asing tidak seketurunan dengan mereka. Mereka berkata kepada Nabi Yunus, "Apakah kata-kata yang engkau ucapkan itu dan kedustaan apakah yang engkau anjurkan kepada kami tentang agama barumu itu? Inilah Tuhan-Tuhan kami yang sejati yang kami sembah dan disembahkan oleh nenek moyang kami sejak dahulu. Alasan apakah yang membenarkan kami meninggalkan agama kami yang diwariskan oleh nenek moyang kami dan menggantikannya dengan agama barumu? Engkau adalah orang asing yang datang pada kami agar kami merubah keyakinan kami. Apakah kelebihanmu sehingga mengajari dan menggurui kami? Hentikan perbuatan sia-siamu itu. Penduduk Ninawa tidak akan mengikutimu karena kami teguh dengan ajaran moyang kami." Nabi Yunus berkata, "Aku hanya mengajakmu beriman dan bertauhid sesuai dengan amanah Allah yang wajib kusampaikan padamu. Aku hanyalah pesuruh Allah yang ditugaskan mengeluarkanmu dari kesesatan dan menuntunmu di jalan yang lurus. Aku sekali-kali tidak mengharapkan upah atas apa yang kukerjakan ini. Aku tidak bisa memaksamu mengikutiku. Namun jika kamu tetap bertahan pada akidah moyangmu itu, maka Allah akan menunjukkan tanda-tanda kebenaran akan risalahku dengan menurunkan azab yang pedih padamu, seperti yang terjadi pada kaum-kaum sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, dan Samud." Mereka menjawab dengan menantang, "Kami tetap tidak akan mengikuti kemauanmu dan tidak takut ancamanmu. Tunjukkan ancamanmu jika kamu termasuk orang yang benar." Nabi Yunus tidak tahan lagi dengan kaum Ninawa yang keras kepala. Ia pergi dengan marah dan jengkel sambil meminta Allah menghukum mereka. Nah, disinilah menurut Allah Ta'ala, Yunus dianggap tidak taat terhadap tugasnya, hanya menyampaikan risalah dari Allah. Soal hidayah itu urusan Allah. Sebab tugas seorang nabi adalah hanya menyampaikan risalah tauhid. Oleh sebab itu, nabi tidak boleh kecewa dan putus asa bila berdakwah meskipun tidak ada yang mengikuti ajarannya. Kepergian Nabi Yusuf dari kaumnya ini, oleh Allah dianggap sebuah perilaku yang melampaui batas dolim. Sepeninggal Nabi Yunus, kaum Ninawa gelisah karena kawasan itu mendung gelap binatang peliharaan gelisah, wajah mereka pucat pasi, dan angin bertiup kencang yang membawa suara bergemuruh. Mereka takut ancaman Nabi Yunus benar-benar terjadi. Akhirnya mereka mulai membuka kesadaran bahwa Nabi Yunus adalah orang yang benar, dan ajarannya berasal dari Allah. Mereka kemudian beriman dan bertaubat, menyesali perbuatan mereka sehingga mengakibatkan Yunus meninggalkan mereka. Mereka mencari Nabi Yunus sambil berteriak meminta pengampunan Allah atas kesalahan mereka. Allah yang Maha Pemaaf pun mengampuni mereka, dan segera seluruh keadaan pulih seperti sedia kala. Penduduk Ninawa kemudian tetap berusaha mencari Nabi Yunus agar ia bisa mengajari agama dan menuntun mereka di jalan yang benar. Rupanya, kepergian Nabi Yunus tanpa seizin Allah. Makanya, dia menggambarkan sang Nabi dengan melarikan diri, sebagaimana dilansir dalam Al-Quran. 139 140. Wa in Yunus lamin al-mursalin, abak, ila al-fuk al-masyhun. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul, ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Surah Ash-Safat, 139-140.
Meskipun begitu, Nabi Yunus tetap bersedia terhadap segala ketentuan Allah Ta'ala. Ia menyerahkan segala urusan kepadanya. Ini artinya, seorang hamba tidak boleh marah atau kesal atas ketentuan Tuhannya. Karena itu, ia pergi meninggalkan kaumnya tanpa seizin Tuhannya. Atas dasar itu pula, Allah melarang Rasulullah menjadi seperti Nabi Yunus, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Fasbir lihukaem robik walatakun kasahib al-huti ait nadawahu makzumun. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Surah Al-Qalam, 48. Dalam kekecewaannya, Nabi Yunus tiba di sebuah pantai, dan melihat sebuah kapal yang akan menyeberangi laut. Tekadnya bulat, yaitu pergi sejauh-jauhnya dari kaum yang dianggapnya durhaka kepada Allah. Setiba di pantai, Nabi Yunus bertemu sekelompok orang yang berada di kapal. Karena mengenali sang Nabi, mereka pun membawanya. Tetapi, setelah beberapa saat berlayar, kapal yang ditumpangi mendadak berhenti dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Hal itu sangat mencurigakan, sebab kapal-kapal yang ada di kiri dan kanannya tetap berlayar seperti biasa. Sementara kapal yang ditumpangi Nabi Yunus AS, bersama penumpangnya hanya terombang-ambing di atas air. Tak berjalan sedikit pun. Sebagian riwayat mengatakan, kapal diterpa guncangan hebat, sehingga mereka takut bila kapal tenggelam. Tetapi, Nabi Yunus menyadari jika diamnya kapal akibat keberadaan dirinya. Disampaikanlah kepada para awak kapal bahwa kapal tersebut tak mau bergerak karena ditumpangi seorang hamba yang lari dari Tuhannya. Iz'abaka ilal fulkil masihun. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Surah Ash-Safat 37, 140. Karenanya, kapal tidak akan berjalan selama hamba tersebut berada di atasnya. Sehingga ia harus dilemparkan ke tengah lautan agar kapal bisa kembali berlayar. Namun, mereka menolak melemparkan Nabi Yunus, karena tahu bagaimana kemuliaannya di hadapan Allah. Akhirnya, Nabi Yunus menawarkan jalan keluar, coba adakanlah undian di tengah kalian. Siapa nama yang keluar dari undian, dialah yang harus terlempar ke lautan. Dilaksanakanlah undian, dan hasilnya adalah nama Nabi Yunus. Namun, mereka enggan melemparkannya. Mereka kembali mencoba untuk kedua kalinya. Hingga ketiga kalinya, hasilnya tetap sama. Undian jatuh kepada Nabi Yunus. Sungguh kehendak Allah, sebagaimana firman-Nya. Fasaham fakan min al-mudodina. Kemudian Yunus ikut undian dan dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Surah Ash-Safat 37, 141. Begitu mengetahui hasil undian, Nabi Yunus tak ragu menghempaskan diri ke lautan. Tetapi, belum juga menyentuh air, tubuh Nabi Yunus sudah lebih dulu disambar ikan besar. Sehingga, para penumpang lain pun yakin bahwa sang Nabi tidak akan selamat dari kematian, sebagaimana dilansir dalam Al-Quran. Fasaham fakan min al-mudodina. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Surah Ash-Safat 37, 141. Arti dalam keadaan tercela di sana adalah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan kesal karena azab tak kunjung datang menimpa mereka. Yang akhirnya, ia lari dari mereka tanpa seizin Tuhannya. Begitu terjadi, undian pertama jatuh pada Nabi Yunus, ketika undian diulang nama Nabi Yunus keluar lagi. Untuk memantapkan keputusan, digelar undian ketiga dan nama Yunus keluar lagi. Dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus mendengar tasbih kerikil dan hewan-hewan laut.
Maka, ia pun menyeru dan bertasbih kepadanya seraya mengakui dan menyesali segala kesalahannya. Wazannuni izzahaba mugatliban fadona allan nakdira, alaihi fanada fit dulu mati alla ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minat dolimin. Di dalam perut ikan Nun, Nabi Yunus bertobat meminta ampun dan pertolongan Allah. Ia bertasbih selama 40 hari dengan membaca La ilaha illa anta, subhanaka, ini kuntu minazolimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang telah berbuat dalim. Dan tentang doa Nabi Yunus itu, Rasulullah bersabda, doa Zunun Nabi Yunus alaihi salam ketika di perut ikan adalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sesungguhnya tidak seorang muslim pun yang berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Hadits Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dalam perut ikan itu, otomatis Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Anbiya, 87-88. Allah mendengar doa Yunus, dan memerintahkan ikan Nun mendamparkan Yunus di sebuah pantai. Kemudian Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke pinggir pantai, lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Surah Asy-Syafa'at, 145-146. Ketika Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan yang keadaannya seperti anak burung yang telanjang dan tidak berambut. Lalu Allah menumbuhkan pohon sejenis labu, di mana ia dapat berteduh dengannya dan makan darinya. Selanjutnya pohon itu kering, lalu Nabi Yunus menangis karena keringnya pohon itu. Kemudian Allah berfirman kepadanya, apakah kamu menangis karena pohon itu kering? Namun kamu tidak menangis karena 100.000 orang atau lebih yang ingin engkau binasakan. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Yunus agar kembali kepada kaumnya untuk memberitahukan mereka, bahwa Allah Ta'ala telah menerima taubat mereka dan telah ridho kepada mereka. Maka Nabi Yunus alaihi salam melaksanakan perintah itu, ia pergi mendatangi kaumnya dan memberitahukan kepada mereka wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya pun telah beriman dan Allah memberikan berkah kepada harta dan anak-anak mereka, sebagaimana yang diterangkan Allah dalam firman-Nya. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Surah Asy-Syafa'at, 147-148. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Yunus alaihi salam dalam Al-Quran, dia berfirman, dan Ismail, Alyasa, Yunus, dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Surah Al-An'am, 86. Berikut beberapa pelajaran yang dapat dipetik dalam kisah Nabi Yunus ditelan ikan paus di atas. 1.
Seorang mukmin hendaknya tetap berpegang pada perintah Allah dan bersabar menghadapi hukum-hukumnya. Tidak boleh tergesa-gesa dalam memutuskan perkara yang sudah menjadi urusannya. 2. Allah Ta'ala terkadang menguji para hambanya yang saleh saat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintahnya. Namun, berkat keimanan, kesalehan, dan doa, mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala. 3. Doa dan pengakuan terhadap dosa juga memiliki pengaruh besar terhadap keselamatan dari berbagai malapetaka. 4. Dalam kisah di atas ada beberapa perkara yang menunjukkan kekuasaan Allah. Dia berkuasa menghentikan kapal yang ditumpangi Nabi Yunus, sedangkan kapal-kapal yang lain berlayar di sekitarnya. 5. Dia juga berkuasa untuk menyelamatkan Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan. Dia kemudian memerintah ikan tersebut untuk memuntahkannya di pinggir lautan. Bahkan, dia memperdengarkan tasbih batu-batu kerikil di dasar lautan. 6. Pelanggaran yang dilakukan Nabi Yunus tidak sampai mencederai atau menurunkan kedudukannya sebagai seorang nabi. Ia adalah salah seorang nabi dan rasul Allah yang dipilih dan diunggulkannya. 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar seorang tidak mengira atau mengatakan bahwa dirinya lebih baik dari Nabi Yunus hanya karena pelanggaran yang pernah dilakukannya. 8. Doa Surah Al-Anbiya 21:87 di atas dijadikan doa khusus oleh orang-orang yang tengah dilanda kesulitan, oleh orang-orang yang sedang dirundung kesedihan, atau diliputi masalah dan kebingungan. 9. Seluruh makhluk taat kepada Allah Ta'ala, termasuk ikan besar yang memakan Nabi Yunus, dan atas perintahnya, ia tidak sampai membinasakannya. Begitu pula saat ada perintah untuk memuntahkan Nabi Yunus, ikan itu memenuhinya. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.